Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ervin selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 Jogja. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Muhammadiyah 8 Jogja. Dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali dari SMP Muhammadiyah 8 Jogja serta anak-anak kelas 9 yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, hidayah dan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, baik itu aktivitas yang berupa ibadah kepada Allah ataupun aktivitas dimensi sosial. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini ataupun besok Allah selalu meridhoi kita semuanya. Amin. Amin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di sini sharing saja ya terkait dengan bagaimana untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ervin selaku Kepala Sekolah dan juga mengantarkan anak-anak supaya berhasil dalam belajarnya, dalam sekolahnya, khususnya ini siswa-siswa kelas 9 tentunya tidak banyak waktu yang dimiliki. Tadi Bu Istik juga sudah matur bahwa kelas 9 itu tidak ada 1 tahun. Betul, kalau hitungan kalender nggak ada 1 tahun. Maka tidak cukup waktu sebenarnya untuk mengejar ini kecuali kerjasama antara sekolah dan orang tua serta anak-anak. Insya Allah kalau 3 hal ini, 3 komponen ini bersama-sama, satu tujuan, satu langkah, insya Allah cita-cita kita berhasil bersama-sama. Sehingga anak-anak nanti bisa masuk di sekolah yang diinginkan sesuai harapan anak-anak semuanya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, tadi Pak Ervin juga sudah ngendika bahwa pandemi ini memang mengharuskan kita untuk berinovasi. Maka di dunia pendidikan, baik itu sekolah ataupun orang tua dan anak, ini mari kita samakan persepsi, kita samakan tujuan. Saya diisikan boleh, dikirim ke saya dulu. Jangan lagi ada pesan bahwa pandemi ini merupakan darurat sehingga bahasa kami sak kecekele. Itu jangan sampai. Karena pandemi sudah setahun lebih, hampir 2 tahun. Ini menuntut kita semua, baik itu sekolah maupun orang tua dan anak, berinovasi. Menuntut untuk bekerja keras, lebih keras bagaimana supaya pembelajaran ini bisa diserap oleh anak-anak, anak-anak juga bisa belajar maksimal, orang tua juga bisa mendampingi secara maksimal. Nah, ini perlu ada kesamaan. Kalau hanya sekolah saja yang berusaha, dari rumah tidak ada usaha, maka itu juga akan hasilnya kurang baik. Tapi tiga hal ini harus berusaha semaksimal mungkin.
Itu yang pertama yang bisa kami sampaikan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa pandemi menjadi alasan utama. Wah, Pak lah, ini masanya masa pandemi, sekolah angel, online, anak-anak susah bangun dan sebagainya. Nah ini monggo nanti ini butuh kerjasama semuanya. Tentunya sekolah sudah memprogramkan. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Istik ada beberapa program, ya, maka tinggal kita laksanakan bersama-sama. Dari rumah kita jalankan program itu, anak-anak juga harus tahu program itu dan bagaimana caranya pendampingan terhadap anak-anak tersebut. Nah, kami nanti akan mencoba untuk mengulas bagaimana sih mendampingi anak belajar supaya nanti cita-cita anak itu tercapai. Baik itu belajar di masa pandemi ataupun belajar di masa tatap muka. Ya. Hanya ada sedikit perbedaan, ya, teknis saja itu. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sekolah Muhammadiyah tentunya banyak sekali program-program yang sudah ditawarkan untuk mengantarkan anak-anak menuju ke cita-citanya. Apalagi di Mudela kami tahu persis bagaimana merancang program itu digodok dengan matang. Sekolah sudah menggodoknya, kami yakin itu. Dan tadi sudah dipaparkan, yang dipaparkan Bu Istik, kami yakin hanya sebagian kecil dari program sekolah yang untuk setahun ke depan. Kami yakin masih banyak program untuk mendampingi anak-anak supaya anak-anak ini belajar dengan baik sehingga nanti tercapai apa yang diinginkan. Maka Bapak Ibu wali siswa dan orang tua tidak boleh kecewa, ya. Tidak boleh kecewa, tidak boleh mengeluh kalau toh putra putri Bapak kok sampai sekarang belajar di sekolah swasta. Karena ini kami luruskan dulu hal ini supaya tidak terjadi kekecewaan yang berbuntut panjang. Kebanyakan orang tua itu kan juga kepengennya sekolah di negeri. Nah, sekolah swasta kadang menjadi pelarian. Nah, ini mohon tidak ada rasa kecewa. Alasannya apa? Sekolah negeri dan sekolah swasta itu pada dasarnya sama. Bahkan dari sisi kualitas, sekolah swasta itu juga berani bersaing. Ya, berani bersaing dengan sekolah negeri. Bapak Ibu gurunya juga sarjana, dituntut semuanya sarjana. Bahkan dituntut zaman sekarang dituntut semuanya S2. Sama. Ya. Kurikulumnya juga sama. Asal sekolah Bapak Ibu guru juga sama. Kebanyakan di UNJ ataupun UAD dan Muhammadiyah. Hampir semuanya sama seperti itu. Baik itu di negeri maupun di swasta. Maka tidak ada penyesalan, anak saya kok sekolah di swasta, tidak ada. Semuanya sama. Ya. Ini yang menjadi spirit kita. Oleh karena itu, mari kita bangun bersama-sama image bahwa justru anak yang sekolah di swasta itu Bapak Ibu guru, kalau kami mengadakan bincang-bincang terhadap teman itu, justru di sekolah swasta itu pendampingannya luar biasa. Kami tahu persis di Mudela pendampingan anak-anak bagaimana. Ya. Ada program pendampingan satu guru berapa anak, setiap satu guru berapa anak, itu sudah lama dilaksanakan. Ini demi apa? Demi untuk mengejar cita-cita anak, mengantarkan cita-cita anak. Nah, di sekolah negeri belum tentu ada seperti itu. Dan banyak lagi program-program terkait dengan itu, pendampingan dari sisi akhlak pun di sekolah swasta itu luar biasa dalam menangani. Melenceng sedikit sudah langsung ditegur, melenceng sedikit ditegur. Ini untuk apa? Pembiasaan penanaman karakter. Nah, banyak alumni-alumni Mudela itu yang masih komunikasi dengan Bapak Ibu guru, ternyata mereka merasakan baiknya Bapak Ibu guru itu setelah sekarang sekolah di SMA. Ya, mereka bisa membandingkan ketika di SMP dengan di SMA. Itu yang menilai mereka sendiri.
Nah, maka ini menjadi testimoni bahwa sekolah Muhammadiyah itu tidak main-main. Jadi sekolah Muhammadiyah juga mampu mengantarkan anak-anak menuju cita-cita menjadi anak-anak yang disampaikan oleh Pak Ervin tadi itu, menjadi anak-anak yang soleh. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam hal menggapai cita-cita anak, maka kalau kami boleh mengutip, ya, menurut Kiai Haji Abdullah Sahal, ada 3D untuk mengantarkan anak itu menjadi anak-anak yang berhasil dalam pendidikan. 3D itu apa saja? Saya hanya akan berbicara 3D ini aja, tapi nanti barangkali waktunya, ya nanti kita pepet-pepet, kita cepatkan. Yang pertama yaitu dana. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, kalau berbicara dana sepertinya ini sensitif bagi ibu-ibu ini. Ya, kalau sudah bicara dana dalam hati duit meneh gitu kan. Nah, insya Allah tidak seperti itu. Ya, di sekolah-sekolah swasta itu sudah ada rencana-rencana program, rencana kegiatan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan sedini mungkin untuk biaya pendidikan. Nah, Ibu Bapak, apapun yang terjadi, ketika kita punya program, baik itu keluarga, program keluarga itu pun kan mesti membutuhkan uang, apalagi program di dunia pendidikan, ya itu butuh uang juga. Maka di sana harus ada yang namanya keuangan. Nah, salah satu untuk mengantarkan anak kita ini sukses dalam sekolah yaitu ada dana. Nah, untuk apa dana itu? Ya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kami yakin di sekolah SMP Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 8, ngapunten nggih wis. Sudah membuat rancangan program. Nah, tinggal di situ ada dana untuk bisa terlaksananya itu. Ibu Bapak, kita kan orang Jawa Bapak Ibu. Ini sudah ada filosofi Jawanya terkait dengan dana. Yang pertama, jerbasuki mawa beyo. Nah, kalau kita punya cita-cita, ya tentunya mesti ada upaya atau ada dana untuk mengantarkan ke cita-cita itu. Sehingga apapun program kita itu butuh yang namanya dana. Walaupun maaf, uang tidak segala-galanya, ya. Tetapi dengan uang itu juga bisa berjalan dengan lancar. Maka falsafah Jawa ini mari kita ikuti bersama-sama. Bapak Ibu kita, simbah kita itu sudah memberikan falsafah-falsafah Jawa yang luar biasa. Ya, kalau kita betul-betul 100% orang Jawa, tentunya kita lebih paham hal itu. Nah, jerbasuki mawa beyo. Ketika kita ada keinginan, berarti harus ada dana untuk menopang lajunya cita-cita tersebut. Jangan sampai kita hanya punya harapan-harapan, tetapi tidak ada penyangga. Nah, orang Jawa juga ada falsafah ketika seperti itu. Gegeden empyak, kurang cagak. Nah, kadang yang beredar di masyarakat kita kan seperti itu. Saya kepengen anak saya pinter, kepengen anak saya besok sekolah di sana, tetapi orang tua untuk hal dana ini lepas. Nah, ini jadi PR bagi kita bersama-sama, walaupun ya sekolah-sekolah sekarang atau pemerintah itu juga sudah mengeluarkan bantuan-bantuan pendidikan. Maka apalagi di kota, kami tahu persis juga wali kota menyampaikan tidak ada alasan anak tidak sekolah gara-gara uang. Nah, ini berarti menyemangati kita, pemerintah itu sebenarnya sudah membantu kita untuk anak-anak tetap bisa belajar.
anak-anak tetap bisa sekolah. Maaf, pemerintah juga sudah mengeluarkan PKH. PKH ini gunanya untuk makan sehari-hari, ya. Nah, juga dari sisi makan dibantu PKH, dari sisi pendidikan, pemerintah juga sudah mengeluarkan dana BOS dan BOSDA, juga ada PIP dan sebagainya. Artinya di sini dana bukan menjadi kendala utama. Walaupun kebanyakan juga masih ada beberapa orang tua yang maaf menjadi alasan juga itu ada. Maka mari Bapak Ibu kita semangati untuk diri kita sebagai orang tua, mari kita menabung. Menabung untuk pendidikan itu penting. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kami berbicara dana ini, kami melihat realitas masyarakat kita. Maaf kalau mungkin di kesempatan ini ada bapak-bapak yang ikut, dan maaf kalau ada bapak-bapak perokok. Ketika untuk bayar sekolah kadang Bapak Ibu masyarakat itu kadang owel, bahasa saya owel ya. Tapi ketika untuk merokok sehari berapa bungkus? Mari kita hitung. Mungkin ibu-ibu yang lebih pintar matematik untuk menghitungkan keuangan bapak-bapak ya. Katakanlah satu bungkus itu 20.000 atau sekarang ya wis 18.000. Anggap aja 10.000 lah. Satu bungkus 10.000. Sehari sebungkus kali 30 hari berarti sudah 300.000. Itu hanya dinikmati seorang. Yang menikmati hanya seorang laki-laki toktil. Ibu tidak menikmati. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika ini terjadi, tapi mereka itu kebanyakan ketika untuk bayar sekolah, enggak, kadang nunggak, bahkan sampai ijazah sudah mau dibagi saja masih ada beberapa yang nunggak. Nah, ini jadi pertanyaan besar menurut saya. Ya, kenapa untuk kepentingan pribadi itu lebih diutamakan, tetapi kepentingan pendidikan anak yang itu justru nanti membanggakan orang tua, itu justru di nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Nah ini mari kita evaluasi bersama-sama. Maaf, saya sekali lagi mohon maaf bagi yang hadir di sini ada yang perokok, mohon maaf banget. Ya, tapi ini saya berpikir realistis saja. Ya, kenyataan di masyarakat seperti itu. Udute nglecis bendino, ning nek urusan sekolah sambat. Kabeh wong disambati neng sekolah sambat-sambat nganti nangis. Karena saya sering menghadapi orang tua neng sekolah mengkokian nangis gara-gara duit gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka perlu menyiapkan dana untuk pendidikan tersebut. Nah, yang kedua Bapak Ibu, D yang kedua yaitu daya. Artinya daya di sini adalah upaya ataupun usaha. Nah, usaha itu banyak sekali. Ya. Bagaimana orang tua berusaha untuk mengantarkan putra-putrinya sukses dalam pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ketika kita mendampingi putra-putri. Yang pertama Bapak Ibu, kita jadi orang tua itu harus menjadi pendengar yang baik. Maaf, kadang loh Bu, Pak, yang kami lihat di masyarakat, itu banyak orang tua egois. Seakan-akan yang benar itu orang tua. Anak posisi nggak benar, anak posisi pengalamannya masih rendah, anak posisi dianggap masih kurang pinter dan sebagainya, sehingga orang tua justru egoisnya muncul di situ. Sehingga ketika anak ingin menyampaikan sesuatu, belum sempat selesai menyampaikan, orang tua sudah mengomentari. Nah, kadang maaf, kalau komentarnya itu pas, alhamdulillah. Tapi ketika belum selesai, tentunya komentarnya itu mesti melenceng dari apa yang diinginkan anak. Maka, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjadi pendengar yang baik. Biarkan anak cerita dulu. Cerita dulu, biarkan sampai habis. Nah, dengarkan dan cari kata kunci dari cerita anak itu. Lalu setelah anak itu cerita habis, Bapak Ibu memberi komentar. Tentunya
kita lihat komentar cerita itu bagaimana. Komentarnya tentunya komentar yang membangun, komentar yang positif, ya. Tidak boleh komentar yang justru malah menjadikan anak down, yaitu komentar-komentar yang negatif. Ini banyak sekali Bapak Ibu terjadi di masyarakat, ya. Jadi ketika anak bercerita justru malah dikomentari yang kurang nyaman, sehingga ini kalau 1-2 kali Bapak Ibu seperti ini, maka anak justru akan lari dari Bapak Ibu. Nah, ketika anak lari dari Bapak Ibu, mencari teman untuk bisa mendengarkan, nah dia akan bercerita kepada teman itu, bukan bercerita kepada Bapak Ibu. Padahal justru harusnya dia bercerita kepada Bapak Ibu. Nah, ketika sudah akrab dengan teman, ya nek temannya yang diajak cerita itu pas dan memberi sarannya pas. Kalau salah, siapa nanti yang disalahkan? Nah, kadang justru kita menyalahkan orang lain. Padahal, mari kita evaluasi diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, mari kita introspeksi diri. Sudahkah saya ini menjadi orang tua yang mendengarkan keluh kesah anak, mendengarkan cerita anak, dan memberikan komentar-komentar positif. Ini penting Bapak Ibu. Ya, jangan sampai menjadi orang tua sok ngerti. Ya, sok ngerti, walaupun kita sebenarnya juga ngerti, tapi kata-kata sok itu tadilah yang memutus cerita-cerita anak itu. Itu yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Ya. Kita seorang orang tua harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, hormati privasi anak. Maaf Bapak Ibu, putra-putra panjenengan kan sudah usia SMP. Apalagi sudah kelas 9, berarti maaf bahasa saya sudah joko dan perawan. Ya, tentunya anak-anak sudah punya privasi. Baik itu privasinya sendiri di kamar, kamarnya sendiri, ataupun privasi-privasi yang lain. Maka tolong kita jadi orang tua harus bijak. Jaga privasi anak-anak tersebut. Walaupun sekarang juga kita harus tahu, apalagi terkait dengan IT Bapak Ibu, HP terutama. HP ini privasi, ya. Maka hargailah privasi anak dalam penggunaan handphone. Tapi maaf, jangan juga kita terjebak. Kalau begitu kita nggak boleh buka HP-nya anak, Pak. Nggak seperti itu. Artinya kita tetap memantau apa yang menjadi isi di dalam HP anak-anak. Ya, caranya bagaimana? Cara menjaga privasinya HP anak-anak. Ketika kita mau buka HP-nya anak-anak, tolong minta izin. Ya, kita minta izin masuk kamar. Ketika anak memang di kamar, lalu minta izin untuk membuka HP, melihat HP. Tentunya tatkala kita sidak itu kan sidak dadaan ya. Anak sudah nggak mungkin akan bisa menyembunyikan. Jadi kita tidak perlu main belakang nunggu anak tidur terus HP diambil dibuka sendiri. Tidak perlu seperti itu. Tapi hargai privasi anak dengan kita minta izin, nak, ayah, ibu minta izin tak lihat HP adik. Nah, insya Allah anak akan memberikan ketika memang kita mampu untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Nah, di situ anak sudah nggak mungkin akan menyembunyikan karena waktunya mendadak. Ya, tidak perlu kita menunggu anak-anak tidur. Itu yang kadang perlu kita luruskan juga ya. Privasi anak itu betul-betul terjaga ya. Semuanya terkait dengan privasinya anak tersebut ya. Nah, ketika sudah dicek, maka berilah komentar-komentar yang membangun. Katakanlah mungkin Bapak Ibu menemukan hal-hal yang kurang baik, ya tolong dikomentari, tolong dibimbing. Bukan untuk dimarahi, tapi dibimbing. Ya, orang tua tidak lagi sekarang banyak marah. Apalagi anak-anak kelas 9 kalau itu sudah gede, kalau banyak dimarahi justru mereka akan pergi dari rumah. Maka butuh bimbingan, ya.
bahasa di dunia pendidikan itu bimbingan, bukan dimarahi, tapi dibimbing. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, sepakati aturan-aturan penting di rumah. Ya. Kami yakin di sekolah ada aturan, di rumah pun ada aturan. Contoh, maaf Bapak Ibu, ini kan anak-anak baru masa-masa PJJ ya, daring semuanya, yang rencananya sudah tatap muka tapi karena situasinya masih seperti ini akhirnya tatap muka diundur. Ini daring semuanya. Maka di situ perlu aturan lagi Bapak Ibu. Kapan anak boleh bermain, kapan pulang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwin ya. Paling tidak jam 9 anak sudah harus pulang. Lah, ketika membuat aturan ini, tolong aturan ini dibuat bersama-sama. Bukan dibuat sepihak orang tua saja. Tapi anak-anak dikumpulkan jadi satu, diajak rembukan, musyawarah, membuat tata tertib keluarga. Ya. Kapan boleh keluar, jam berapa, kapan pulang, terus bagaimana ketika nanti belajar dan sebagainya, jam berapa bangun dan sebagainya, tatkala sekolah daring, sekolah tadi sudah membuat tata tertib bahwa jam 7 sampai jam 2 dan jam 12 sekolah, nah berarti nge-game-nya jam berapa dan sebagainya. Nah, ini perlu disepakati dan perlu dilaksanakan bersama-sama. Nah, anak ketika sudah sepakat, orang tua sepakat, dibuat bersama-sama, ya konsisten dalam melaksanakan Bapak Ibu. Ya, kalau anak melanggar, ya orang tua harus mengingatkan. Maaf, bahasa kami mengingatkan. Ya. Tolong Bapak Ibu hindari kata-kata marah ya, memarahi. Tolong dihindari kata-kata itu. Tapi kita mengingatkan, sebagai orang tua harus mengingatkan. Ketika anak harusnya jam 7 sekolah tapi masih tidur, ya dibangunkan. Ya, anak harusnya sudah tidur malam hari jam setengah 10 katakanlah tidur, ya kok anak setengah 10 belum tidur, ya diajak untuk tidur. Kalau perlu Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu sebelum sari tolong rebahan di samping putra putri, mengantarkan putra putri untuk tidur, itu lebih baik. Ya. Belian-belian ibu, belian-belian ayah, apalagi ibu, rebahan di sampingnya putra putri sambil bercerita, mengantarkan anak untuk tidur, itu lebih baik. Ibu. Nah, nanti kalau putrane sudah tidur, ibu baru pergi. Ya. Ini lebih baik, tapi ini kan jarang untuk dilakukan. Terus, nang gawean dapur wirung rampung sih Pak. Nah, kadang banyak alasan dan justru kepentingan anak yang itu penting justru itu terlupakan. Memori anak tatkala mau tidur, saat-saat anak itu tidur itu sangat-sangat terekam. Maka mohon dampingan Bapak Ibu tatkala putra putri mau tidur. Ya, itu. Jadi aturan-aturan penting itu perlu kita sepakati dan perlu kita jalankan bersama-sama. Ya, ada punishment juga perlu. Punishmentnya apa? Ya kita sepakati. Jadi orang tua tidak bermain otoriter karena anak sudah gede semuanya. Berbeda ketika anak masih kecil, setahun, 2 tahun itu peran orang tua semuanya otoriter. Tapi kalau sudah gede seperti ini, ya harus ada komunikasi, dimusyawarahkan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mendampingi anak, jadilah teladan yang baik. Ya, kita menjadi orang tua itu harus menjadi teladan. Sering ini kami sampaikan ketika kami ngisi di sebuah pengajian. Saya masih ingat betul pesan Pak Kiai saat itu. Menjadi contoh itu berat, tapi memberi contoh itu mudah. Menjadi contoh dengan memberi contoh itu berbeda. Kalau memberi contoh itu begini. Nah, kalau makan dengan tangan kanan, itu memberi contoh. Ya, sambil Bapak Ibu mengambil makanan untuk dimasukkan ke mulut. Itu namanya memberi contoh. Tapi yang namanya menjadi contoh itu tidak seperti itu.
Tapi bagaimana? Yang namanya menjadi contoh itu semua perilaku kita setiap hari betul-betul diawasi oleh anak, betul-betul itu menjaga sesuai dengan aturan. Tatkala kita memberi contoh anak makan dengan tangan kanan, tapi kita setiap harinya makan dengan tangan kiri, berarti kita baru bisa memberi contoh, belum bisa menjadi contoh. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Anak kita kadang orang tua itu terpeleset di situ. Ya. Sehingga ketika anak balik, orang tua sudah kewalahan, ya. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama menjadi contoh yang baik. Ya. Jadilah teladan yang baik untuk anak-anak setiap harinya. Yang selanjutnya beri motivasi untuk cita-cita. Ya. Bapak Ibu berilah motivasi anak-anak untuk meraih cita-cita. Ceritakan orang-orang yang sukses. Ya, jangan bercerita orang-orang yang tidak sukses, tapi banyak bercerita tentang orang-orang sukses. Tokoh-tokoh di Indonesia itu banyak sekali yang sukses. Tokoh-tokoh luar negeri banyak sekali yang sukses. Di Taman Pintar itu banyak sekali gambar-gambar foto-foto tokoh-tokoh. Ceritakan semuanya itu. Ya, tapi jangan dibanding-bandingkan. Ceritakan saja tokoh-tokoh yang sukses itu. Lalu berilah informasi dalam bergaul atau berkomunikasi. Nah, anak-anak juga diberikan informasi tata cara bergaul, akhlak. Ya. Dalam akhlak bagaimana, berkomunikasi bagaimana, walaupun berkomunikasi lewat WA, lewat dunia maya itu pun ada aturan-aturan. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya. Bagaimana berkomunikasi dengan yang sopan, apalagi berkomunikasi di grup, itu bahasanya ya harus bahasa yang betul-betul dipilih, tidak sekedar asal bahasa. Ya. Karena yang namanya di grup itu banyak orang, ya, ada yang sepuh dan sebagainya. Apalagi grup kelas. Kalau grup kelas, jelas di situ ada bapak ibu guru, ada orang-orang pintar di situ. Nah, nanti kalau kita asal bicara, nanti justru akan ditiru oleh yang lainnya. Maka ajarkan cara bergaul yang baik sesuai dengan akhlaknya Nabi. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya bapak ibu, bagaimana sih membantu anak itu dalam belajarnya. Kalau tadi kami menyampaikan dalam mendampingi anak, lah sekarang dalam belajarnya bagaimana? Satu, Bapak Ibu orang tua harus kenal dengan guru-gurunya. Ngapunten Bapak Ibu, ini kan karena sudah kelas 9, sudah kenal semuanya belum? Dengan guru-guru Mudela. Nek belum kenal yo hari ini datang ke Mudela kenalan. Ya. Nah, Bapak Ibu harus kenal dengan guru-gurunya. Syukur minta nomor telepon guru-gurunya. Jadi ketika ada apa-apa, bisa langsung kontak, bisa langsung sharing dengan Bapak Ibu guru. Ini penting, supaya terjalin sinergi antara orang tua dan sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu harus sering berkunjung ke sekolah. Nyuwun ngapunten, walaupun ini sekarang suasananya suasana daring, tapi perlu juga berkunjung ke sekolah. Ya paling tidak sekarang berkunjung bisa diartikan lewat telepon lah, ya, silaturahmi lewat telepon, berkunjung lewat telepon. Untuk apa berkunjung lewat sekolah? Bisa ngecek putra-putri sebenarnya sejauh mana di sekolah. Perilaku anak-anak di sekolah seperti apa. Ya, jangan sampai kita karena nyuwun ngapunten banyak orang tua yang tidak percaya juga terhadap guru. Ada guru melaporkan seperti ini, orang tua nggak percaya, lo di rumah itu anak saya baik, bagus, gini, nggak pernah begini. Nah, kita kan nggak ngerti, mata kita terbatas, terhalang satu tembok saja udah nggak ngerti. Maka butuh informasi. Nah, informasi Bapak Ibu guru lah kalau menurut kami itu yang terpenting. Maka kunjungilah sekolah. Sesering mungkin, paling tidak sebulan sekali sambil bayar SPP, kan gitu. Oke. Nah, yang ketiga, ciptakan suasana dan tempat belajar yang mendukung. Di rumah Bapak Ibu, nah ini PJJ, di rumah monggo diciptakan suasana dan tempat belajar itu yang mendukung. Yang representatif, ya, tidak bising, ya, tidak pengap. Nah, monggo di setting sendiri suasana-suasana dan tempat untuk belajar anak supaya mendukung. Yang keempat, pastikan anak berangkat ke sekolah dengan kondisi siap belajar. Nah, sekarang kan di rumah, berarti pastikan anak siap belajar
PJJ, pelajar daring. Berarti sebelum jam 7, syukur subuh itu anak dibangunkan, lalu dikasih aktivitas, suruh mandi, dikasih sarapan, lah jam 7 kurang 10 itu pastikan anak-anak itu sudah siap untuk belajar. Nah, kalau itu sudah kita pastikan, baru orang tua bisa mengerjakan hal-hal yang lain sesuai dengan pekerjaan orang tua masing-masing. Ya. Nah, kadang nyuwun ngapunten, orang tua juga kalau di kampung-kampung itu jam 6 sudah pada pergi ke sawah dan sebagainya, maka memastikannya bagaimana? Ya, kita ajak komunikasi. Ya, malamnya kita ajak komunikasi, bangunkan sebelum jam 7, posisi betul-betul anak itu sudah bangun. Maka dipastikan dulu anak untuk siap belajar, baru orang tua mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang selanjutnya, tanamkan kemampuan mengatur waktu. Ya. Nah, ini sekolah sudah memberi jadwal, maka jam 7 sampai jam 12 sekolah, belajar, maka anak kapan bermain, kapan ngegame, berarti di luar jam itu. Lalu setelah itu kapan anak mengerjakan PR dan sebagainya, tolong ini didampingi dalam mengatur waktu setiap harinya. Kalau perlu anak dia didampingi dalam membuat schedule kegiatan sehari-hari. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, setelah itu ngapain. Nah, itu perlu dan ditempel di kamarnya sehingga anak ngerti kegiatan sehari-hari yang akan dilaksanakan. Lalu ketahuilah aturan sekolah. Bapak Ibu harus tahu tata tertib sekolah, aturan-aturan sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Istik, ya, beberapa aturan-aturan main ketika saat pembelajaran, nanti akan ada tambahan-tambahan lagi, kami yakin. Maka Bapak Ibu orang tua harus tahu hal itu, jangan sampai informasi dari sekolah itu gagal, tidak tersampaikan ke Bapak Ibu itu jangan sampai. Pastikan Bapak Ibu juga tahu terhadap informasi-informasi sekolah, ya, sehingga anak akan terpantau dalam sekolah. Yang selanjutnya yaitu awasi presensi sekolah. Maksudnya anak datang ke sekolah itu kan ada presensi. Nah, PJJ pun juga ada presensinya. Nah, bisa dicek, diawasi. Bagaimana cara mengawasinya? Ya, itu tadi lewat telepon Bapak Ibu guru, lewat telepon wali kelasnya. Bu, anak saya sudah hadir belum? Bu, anak saya pelajaran ini ikut enggak? Dan sebagainya. Nah, ini cara mengawasi, cara mengontrol anak-anak dalam belajar. Okay. Yang terakhir, luangkan waktu untuk bicara tentang sekolah. Maaf Bapak Ibu, ada satu waktu yang mungkin itu efektif, yaitu habis maghrib. Tolong agendakan habis maghrib itu setelah sholat maghrib berjamaah, tadarus, setelah tadarus makan malam bersama-sama keluarga, disitulah sambil kita berbicara bincang-bincang tentang keluarga, dan luangkan waktu untuk bicara terkait dengan sekolah. Gimana tadi sekolahnya, gimana ada PR atau tidak, tugasnya apa, sudah dikerjakan belum, dan sebagainya, ada masalah apa, dan sebagainya. Ini penting Bapak Ibu. Jangan dicolke begitu saja anak itu. Tapi setiap malam kita harus ngontrol juga terkait dengan tugas-tugas sekolah yang memang ada dari Bapak Ibu guru. Kami yakin daring ini banyak sekali tugas, maka Bapak Ibu guru perlu sangat untuk ngontrol. Itu yang terkait dengan orang tua Bapak Ibu. Sekarang yang terkait dengan anak. Usaha anak apa? Anak-anak semuanya yang saya banggakan, paling tidak ada 4. Yang pertama berangkat sekolah. Anak-anak wajib yang namanya berangkat sekolah. Nah, sekarang PJJ berangkatnya dari mana? Online. Setiap jadwal anak-anak sudah harus on. Mulai jam 7 sampai jam 12 berarti harus on, tidak boleh bolos, tidak boleh bolos, itu harus on. Pastikan Anda harus berangkat sekolah. Ya. Yang kedua, belajar yang rajin. Belajar yang rajin ini, baik itu belajar saat diatur oleh sekolah jam 7 sampai jam 12, ataupun belajar di luar jam efektif di sekolah itu. Ya. Yang ketiga, tugas dikerjakan.
Ya, semua tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru termasuk PR tolong itu dikerjakan semua. Ya, jangan sampai ada yang nunggak kerjaan, nunggak tugas. Nanti kalau nunggak ya nanti yang repot juga kalian sendiri, ya. Lalu yang terakhir, lihatlah guru. Nah, sekarang kalau PJJ mungkin nanti Bu Istik sering menggunakan Google Meet, lihatlah guru itu. Maksudnya lihatlah guru bukan dilihat wajahnya. Nah, wajah Bu Istik iki dia ngunukui, ya. Tapi dengarkan, perhatikan keterangan guru. Itu penting. Ini yang bicara bukan saya, tapi saya hanya menyuplik kata-kata bijak dari seorang ulama tempo dulu. Kalau kita mau pinter, maka perhatikanlah guru. Berarti kita harus memperhatikan keterangan-keterangan guru itu tidak boleh sembrono, tidak boleh disambi-sambi. Insya Allah mesti pinter, ya. Karena di sini masuk apa yang disampaikan guru, di sini masuk syukur-syukur ada Anda membawa catatan, apa yang sekiranya penting dicatat. Nah, ini tugas kalian yang bersifat fisik, ya. Jadi anak-anak harus berangkat sekolah, belajarnya harus rajin, tugas dikerjakan, dengarkan keterangan-keterangan guru. Nah, D yang terakhir Bapak Ibu, yaitu doa. Ya, Bapak Ibu semuanya, monggo kita doakan anak-anak kita. Setiap habis sholat, mari kita doakan. Syukur Bapak Ibu, kami mengajak. Betul-betul kami mengajak. Ini kesempatan masih awal tahun kelas 9. Bapak Ibu tolong disempatkan dan dipaksa bangun malam untuk sholat. Penting itu Bapak Ibu. Ya, kita bermunajat, kita selalu dekat dengan Allah. Ya orang tua itu ya harus banyak prihatin, orang Jawa seperti itu. Nek orang Jawa lagi mengatakan tirakat. Ya tirakatnya orang tua itu memang seperti itu. Ya, yo dari sisi duit yo harus tirakat, prihatin, dari sisi spiritual, dari sisi yang lainnya yo harus prihatin. Ya kita harus bangun tengah malam, yang lainnya tidur kita bangun. Ya, untuk mohon pada Allah, untuk bermunajat pada Allah, doakan, sebut nama anak-anak kita. Ya. Dan tolong selain itu kami minta tolong doakan juga sekolah, doakan juga Bapak Ibu guru sehat sehingga bisa memberi pelajaran-pelajaran yang baik dan mendampingi anak-anak dalam belajar. Ini yang pertama, doa, ya. Selanjutnya untuk siswa juga harus berdoa anak-anak. Maaf, sering dan setiap hari saya saat masih ngajar di Mudila selalu bertanya siapa yang belum sholat. Ya, mungkin Bu Istik memprogramkan yang lain bagaimana monitoring sholat saat PJJ, Bu. Ini penting juga. Jadi tetap harus diawasi sholatnya anak-anak. Nah, anak-anak tolong sholatnya dijaga. Setelah sholat tolong berdoa. Ya, syukur anak-anak, Anda sudah gede semuanya. Syukur Anda mau puasa Senin Kemis. Ya. Sehingga kita berdoa melalui perantara Senin puasa Senin Kemis itu, siapa tahu Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga otak kita ini jernih, menerima keterangan pelajaran dari Bapak Ibu guru bisa masuk semuanya, nyantellah di otak kita, tatkala nanti ASPD anak-anak bisa mengerjakan soal semuanya sehingga mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan sekolah yang kalian inginkan. Itu yang bisa kami sampaikan, Bu Istik dan Pak Ervin, Bu Murmiati. Ini sekedar sharing saja, berbagi pengalaman, apa yang kami lakukan, dan barangkali bisa kita lakukan bersama-sama untuk mendampingi anak-anak supaya anak-anak ini bisa belajar dengan fokus, ya, sekolahnya juga fokus, sehingga nanti bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita anak. Kami berdoa semoga semuanya Bapak Ibu guru, karyawan SMP Muh 8 dan orang tua semuanya dalam kondisi sehat, anak-anak sehat, sukses semuanya, dan bila ada salahnya kami mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.